dini mengajarkan coding sejak kelas 4 SD. Pengumuman Mendiklasmen mengenai rencana memasukkan pembelajaran coding sejak kelas 4 SD memicu berbagai diskusi. Ada yang setuju dengan alasan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih siap menghadapi era digital, namun ada pula yang berpendapat bahwa usia tersebut terlalu dini. Argumen yang mendukung membangun fondasi awal sejak usia dini. Otak anak-anak sangat plastis dan mudah menyerap informasi baru. Mempelajari coding sejak dini dapat membangun fondasi yang kuat untuk berpikir komputasional dan memecahkan masalah. Meningkatkan kreativitas. Coding mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif. Menyiapkan untuk masa depan. Keterampilan coding akan menjadi sangat penting di masa depan, sehingga anak-anak akan lebih menghadapi dunia kerja. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Coding mengajarkan anak-anak untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Adapun argumen yang menentang, terlalu dini. Beberapa orang berpendapat bahwa anak usia SD lebih cocok untuk bermain dan mengeksplorasi dunia di sekitar mereka daripada belajar coding. Beban belajar bertambah. Menambah mata pelajaran coding dapat menambah beban belajar anak-anak yang sudah padat. Perlu guru yang kompeten. Tidak semua guru SD memiliki kompetensi dalam bidang coding, sehingga perlu pelatihan khusus. Pertimbangan yang perlu diperhatikan, metode pembelajaran coding harus dikemas dengan cara yang menyenangkan dan interaktif agar anak-anak tidak merasa bosan. Tujuan pembelajaran. Tujuan utama mengajarkan coding adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir komputasional, bukan untuk mencetak programmer profesional. Dukungan orang tua. Dukungan orang tua sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran coding anak. Kesimpulan, mengajarkan coding sejak kelas 4 SD memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan kemampuan anak-anak di masa depan. Namun, perlu perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat agar tidak menjadi beban tambahan bagi anak-anak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kurikulum yang sesuai. Kurikulum coding harus dirancang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Guru yang kompeten. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengajar coding. Fasilitas yang mendukung. Sekolah perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk pembelajaran coding seperti komputer dan perangkat lunak yang sesuai. Kerjasama dengan orang tua. Sekolah perlu melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran coding anak-anak. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, pembelajaran coding sejak dini dapat menjadi langkah yang positif untuk mempersiapkan generasi masa depan Indonesia. Mari kita bahas lebih dalam mengenai metode pembelajaran coding yang efektif untuk anak SD dan tantangan yang mungkin dihadapi. Metode pembelajaran coding yang efektif untuk anak SD
Pertama adalah pendekatan berbasis permainan. Contohnya, game visual. Gunakan platform seperti Scratch, Blockday, atau Code.org yang menawarkan antarmuka visual dengan blok-blok kode yang dapat diseret dan dijatuhkan. Ini membuat pembelajaran coding menjadi seperti permainan puzzle. Robot mini. Perkenalkan konsep pemrograman melalui robot-robot mini yang dapat diprogram untuk bergerak, mengeluarkan suara, atau menyala. Aplikasi pembuat game. Ajak anak-anak untuk membuat game sederhana. Ini akan membuat mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Konsep unplugged coding. Aktivitas fisik. Gunakan aktivitas fisik seperti menari, bermain peran, atau membuat pola untuk mengajarkan konsep algoritma dan urutan langkah. Puzzle dan teka-teki. Gunakan puzzle, logika teka-teki, atau permainan papan untuk melatih kemampuan berpikir komputasional. Proyek kecil. Membuat animasi sederhana. Ajak anak-anak membuat animasi pendek menggunakan aplikasi seperti Scratch. Membangun website sederhana. Perkenalkan dasar-dasar membuat website dengan menggunakan platform yang mudah digunakan seperti Wix dan Weebly. Tantangan dalam implementasi. Kurangnya guru yang kompeten. Tidak semua guru SD memiliki latar belakang di bidang komputer atau pemrograman. Fasilitas yang terbatas. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas komputer yang memadai atau akses internet yang stabil. Motivasi siswa. Menjaga agar siswa tetap termotivasi untuk belajar coding bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika mereka merasa kesulitan. Kurikulum yang padat. Menambahkan mata pelajaran coding ke dalam kurikulum yang sudah padat bisa menjadi beban tambahan. Perbedaan kemampuan. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran. Solusi untuk mengatasi tantangan. Pelatihan guru. Adakan pelatihan khusus bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajarkan coding. Kerjasama dengan komunitas. Libatkan komunitas programmer atau organisasi teknologi untuk memberikan dukungan dan sumber daya. Menggunakan alat bantu online. Manfaatkan berbagai platform belajar online yang menyediakan materi dan latihan coding secara gratis. Membuat pembelajaran menyenangkan. Buat pembelajaran coding menjadi menyenangkan dengan menggunakan game, proyek menarik, dan kompetisi. Menyesuaikan dengan kurikulum. Integrasikan pembelajaran coding dengan mata pelajaran lain yang relevan